Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 kisah nyata Kamasan Mbak Yu. Yang belum subscribe, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu. Kamasan Mbak Yu, baiklah, pada video kali ini kita akan bercerita tentang kisah horor diguna-guna oleh sahabat sendiri. Pada cerita ini adalah pengalaman seseorang yang diguna-guna oleh sahabatnya sendiri. Di tahun 2003 silam, wanita yang baru duduk di bangku kelas 3, yaitu Gina, bersekolah di SMA negeri favorit di kotanya. Gina merupakan sosok siswi yang berprestasi di sekolah. Bahkan, ia juga termasuk orang yang suka bersosialisasi kepada teman dan guru-gurunya di sekolah. Gina memiliki seorang sahabat bernama Risa. Ia sudah bersahabat sejak masih duduk di bangku SMP. Saking dekatnya, Gina dan Risa selalu memilih tempat duduk bersama dan saling curhat satu sama lain. Gina dan Risa sering membantu dalam mengerjakan PR, tapi juga saling bersaing di sekolah. Mereka saling bersaingan, tapi di luar mereka layaknya kakak dan beradik. Singkat cerita, ada seseorang pria yang menyatakan perasaan cintanya kepada Gina. Sebut saja namanya Akbar. Dia sudah dewasa dan berumur 25 tahun. Meski terlihat dewasa, rupanya Gina tak menyukai Akbar. Pasalnya adalah pribadi yang tak memiliki pekerjaan. Gina memutuskan untuk menolak perasaan Akbar pada saat itu, apalagi ia disuruh untuk fokus pendidikan ke orang tuanya. Gina sangat didukung oleh kedua orang tuanya untuk bisa berkuliah di kedokteran. Karena Gina sosok yang selalu mendapatkan juara 1 di kelasnya, jadi ia direncanakan untuk ikut PMDK agar bisa masuk ke fakultas kedokteran. Kembali, Gina ternyata dikenalkan oleh Risa kepada Akbar. Akbar adalah tetangga Risa. Saat Gina main ke rumah Risa, tak sengaja melihat Akbar, dan Risa menyebutkan jika ia suka pada Gina dan meminta untuk dikenalkan. Gina yang mendengar ucapan Risa pun menuruti untuk dikenalkan dengan Akbar. Akbar sering sekali datang ke sekolah. Ketika bubaran sekolah, ia berdalih ingin bertemu Risa padahal ingin lebih dekat dengan Gina. Setelah Gina menolak Akbar, ia jadi kepikiran terhadap perasaannya. Takut dia merasa sakit hati. Hati Gina seketika tidak tenang, padahal tadi ia menolak dengan baik-baik, tidak menggunakan tindakan dan kata-kata kasar. Setelah kejadian penolakan itu, Gina sering mengalami mimpi buruk, seperti dililit ular hitam, dikejar-kejar anjing hitam, hingga selalu merasa gelisah. Bahkan untuk mengerjakan sesuatu saja, Gina selalu tidak fokus dan lebih banyak melamun. Gina juga pernah didatangi perempuan pucat berbaju putih dengan rambut panjang yang menawarinya minuman. Warna minuman tersebut merah seperti darah. Dia lalu menyuruhnya untuk meminumnya. Karena Gina takut, ia pun langsung meminum air merah tersebut. Seketika perempuan tersebut tertawa seperti kuntilanak. Lebih lanjut, ibu Gina merasakan aroma bau tak sedap di tubuh Gina. Padahal nyatanya ia selalu memakai parfum dan deodoran setiap hari. Kata ibu Gina, mungkin Gina sedang puber jadi keringatnya berlebih. Anehnya, ketika Gina mencium bau badannya sendiri, ia tak pernah merasakan bau busuk apapun di tubuhnya. Ia pun bertanya kepada Risa, apakah mencium bau tak sedap di tubuhnya? Risa selalu menjawab tidak. Beberapa teman di sekolah yang sering berbincang dengan Gina pun kini sudah tak bisa lagi berlama-lama untuk duduk berdampingan dengannya.
Mungkin saja mereka memang merasakan bau tak sedap di tubuh Gina, namun sungkan untuk mengatakannya. Setelah ditolak, Akbar masih sering terlihat di sekolah ketika bubaran. Yang tadinya Gina tidak suka sama dia, kini Gina semakin senang padanya. Gina selalu memikirkan hal bersama dengan Akbar, rasanya selalu ingin bertemu Akbar setiap hari. Karena pikirannya tiba-tiba menjadi sayang pada Akbar, Gina akhirnya menerima perasaan Akbar setelah mengungkapkan kedua kalinya. Tanpa ragu, Gina dengan lantang mengucapkan ya pada saat itu. Akbar adalah sosok pribadi yang tampan, tapi di mata Gina, Akbar jauh lebih tampan dari orang-orang yang bilang. Akbar sering mengajak jalan-jalan Gina setelah pulang sekolah, padahal Gina saat itu memiliki jadwal les dan juga ngaji. Tapi karena ia tak pernah ingin lepas dari Akbar, akhirnya ia memutuskan untuk dimarahi ibu daripada harus berpisah dengan Akbar. Ibu Gina sangat tidak setuju jika anaknya berhubungan dengan Akbar. Menurut Ibu Gina, Akbar adalah orang yang sangat tidak jelas dengan latar belakangnya. Nggak jelas gimana? Udah jelas Akbar itu anaknya baik. Dia juga baik sama Gina. Pokoknya Gina nggak bisa dipisahin sama Akbar, ucapnya. Selama pacaran dengan Akbar, badan Gina masih tetap saja dianggap bau oleh keluarganya. Ada segelintir orang yang berani menegurnya, ada pula yang cuek tapi menghindar. Saat Gina tanya pada Akbar apakah badannya bau, kata si Akbar tidak. Kata Akbar, badan Gina justru sangat wangi. Sejak bersama Akbar, Gina semakin jarang bermain dengan Risa. Paling hanya bertemu seketika di sekolah saja. Tidak pernah janjian makan atau jalan bareng lagi. Nilai Gina di sekolah pun sangat anjlok. Gina yang berencana untuk berkuliah kedokteran pun sampai lupa dengan cita-citanya itu. Pokoknya yang ada di pikirannya saat itu hanyalah Akbar, Akbar, dan Akbar. Tidak peduli dengan yang lain. Saat nilai Gina turun, Risa selalu menjadi yang terdepan di kelas. Ia selalu jadi juara 1, padahal biasanya Gina yang juara. Meski begitu, Gina tak merasa iri sedikit pun. Ia sudah cukup bahagia bersama dengan Akbar. Saat awal pacaran, Gina selalu mencurahkan perasaan kepada Risa. Risa pun mensupport hubungan mereka berdua, dan Gina merasa bahagia ketika Risa mengatakan itu. Selain itu, saat berpacaran dengan Akbar, Gina jadi lebih sering berantem dengan orang tuanya. Kedua orang tua Gina selalu menasihatinya untuk bisa putus segera mungkin dengan Akbar. Tapi karena sudah jatuh cinta dan cinta mati, Gina pun meminta untuk bisa dinikahkan dengan Akbar. Gina dan Akbar sudah menjalin hubungan 5 bulan lamanya. Ia merasa bahagia karena sikap Akbar yang terlalu baik padanya. Gina selalu diajak ke tempat-tempat yang tak pernah Gina kunjungi, seperti gunung, pantai, dan perkebunan. Untuk mendatangi tempat itu, Gina bahkan rela untuk membolos sekolah demi bersama Akbar. Saat Gina dan Akbar ke pantai, Akbar memberikan ciuman pertamanya kepada Gina. Ciuman tersebut rupanya ciuman pertama bagi Gina karena Gina sangat amat mencintainya. Ia pun rela menerima ciuman dari Akbar. Saat itu, ayah dan ibu Gina tahu jika ia sering membolos sekolah. Alhasil, Gina selalu diantar jemput ke sekolah oleh ibunya. Ibunya selalu melarang Gina untuk bertemu dengan Akbar, padahal ia sudah benar-benar kangen pada Akbar. Karena kondisi Gina yang sudah tidak wajar, hingga rela menjerit dan menangis karena tak berjumpa Akbar, sang ibu akhirnya membawa Gina untuk diruqyah oleh ustadz yang dibawa oleh ayahnya. Gina merasa jika dirinya baik-baik saja. Gina dipukul dengan sapu ijuk dan dibawanya, tapi Gina tak sedikit pun merasa kesakitan. Hanya saja pada saat itu, Gina mengalami muntah yang sangat luar biasa. Muntah berwarna merah pekat.
Pak Ustadz pun mengatakan jika guna telah dikirimi ilmu hitam oleh seseorang atau kena guna-guna, Gina tetap berpendirian teguh jika ia baik-baik saja dan tidak merasa diguna-guna. Ayah dan ibu Gina langsung curiga kepada Akbar sehingga meminta ia untuk segera putus dengan Akbar. Karena sudah ingin bebas, Gina pun akhirnya berbohong kepada orang tuanya untuk segera menyatakan putus pada Akbar. Nyatanya ia kembali merajut hubungannya dengan Akbar. Perlu diketahui, badan Gina kini sudah tidak bau lagi. Ayah dan ibunya percaya jika itu terjadi karena ru'yah yang ia telah lakukan. Sekarang Gina dan Akbar bisa bertemu hanya sebentar saja. Hingga akhirnya Gina melakukan kesalahan yang akan disesali seumur hidupnya. Waktu itu Akbar mengajak ketemuan di hari Minggu. Mereka janjian di dekat halte. Gina bilang ke ibu dan ayahnya kalau ia ingin kerja kelompok bersama teman-temannya. Dan mereka masih percaya dan memberikan izinnya. Ketika bertemu Akbar, ternyata Gina diajak ke rumah Akbar. Kata Akbar, Gina mau dikenalin ke ibunya, soalnya dia bilang udah serius banget pada Gina. Gina pun sangat bahagia akan dikenalkan kepada calon mertua. Akbar bilang ke ibunya baik dan ramah. Sesampainya di rumah Akbar, Gina lihat kok suasana rumahnya sepi. Akbar masuk duluan ke rumahnya dan menunggu di teras. Begitu Akbar keluar dari rumah, dia mengatakan jika ternyata ibunya baru saja berangkat ke pengajian. Dia lupa kalau ternyata itu jadwal pengajian ibu-ibu di wilayahnya. Lalu Akbar mengajak Gina masuk ke rumahnya. Gina masuk dan Akbar menjelaskan jika di rumahnya itu hanya tinggal dia dan ibunya saja. Jadi suasananya benar-benar sepi. Saat itu ia ditawari oleh Akbar untuk makan mie instan bersama. Setelah makan mie bersama, mereka ngobrol asik di ruang tamu. Dengan tiba-tiba saja Akbar menciumnya. Saat itu, Akbar juga melakukan aksi yang tak pernah ia duga sebelumnya. Karena rasa cinta, Gina pun tak menolak aksi Akbar tersebut. Setelah pulang dari rumah Akbar, Gina merasa bingung dan senang. Senang karena sudah bertemu Akbar, dan bingung karena Gina baru saja mengalami kejadian yang seharusnya ia tidak lakukan. Waktu itu Gina masih kelas 3 SMA, jadi sudah berpikir takut hamil. Singkat cerita, pada bulan berikutnya, ternyata Gina tak mengalami menstruasi. Gina sudah berharap-harap cemas takut hamil, tapi ia yakin Akbar bertanggung jawab kalaupun Gina hamil. Saat itu, Gina sudah tak lagi memikirkan sekolah, kuliah, dan cita-citanya. Pokoknya benar-benar bucin kepada Akbar. Seiring waktu, Gina menyadari jika ia ternyata benar-benar hamil. Sontak saja, Gina langsung menemui Akbar saat pulang sekolah. Akbar terlihat sangat senang ketika tahu Gina hamil. Dia senang akan segera menikahkan Gina secepatnya. Tapi Gina merasa takut dimarahi oleh orang tua, ibu, dan ayahnya. Gimana nanti reaksi mereka ketika tahu Gina hamil di luar nikah? Jujur saja, waktu itu Gina sangat takut, tapi lebih takut ditinggalkan oleh Akbar. Akhirnya Akbar memberitahu ke ibu dan ayahnya Gina kalau anaknya sedang hamil mengandung anak Akbar. Waktu itu Akbar sengaja datang ke rumah untuk bertemu ayah dan ibunya. Ibu dan ayahnya sebetulnya kurang respek pada Akbar, tapi mereka menerima Akbar dengan baik. Saat itu Akbar tidak ada basa-basi sedikit pun. Ia langsung meminta izin untuk menikahi Gina. Sontak, ucapan Akbar tersebut membuat ayah Gina kaget dan jelas tak merestui pernikahan mereka berdua. Selain karena usia Gina yang sangat muda, ia juga belum menyelesaikan pendidikannya. Pada saat itu juga Akbar langsung membeberkan jika Gina telah mengandung darah dagingnya. Seketika ibu dan ayah Gina langsung shock berat mendengar berita itu. Suasana pun berubah menjadi tak karuan.
Gina menangis jadi-jadinya, merasa bersalah pada orang tuanya, tapi juga lebih takut lagi jika harus ditinggalkan oleh Akbar. Yang paling membekas di ingatan Gina hingga sekarang adalah tangisan ayah dan ibunya ketika itu. Berhari-hari Gina didiamkan oleh ayah dan ibunya. Gina tidak pernah masuk sekolah dengan alasan sakit, padahal menuju UN tinggal beberapa minggu lagi. Akhirnya ayah mengambil keputusan untuk menikahkan Gina dan Akbar. Tidak ada pilihan lain menurut ayahnya. Singkat cerita, setelah Gina menyelesaikan UN, ia langsung dinikahkan dengan Akbar. Acara pernikahan mereka digelar biasa-biasa saja. Saat itu teman-teman Gina sedang bersiap untuk tes masuk ke perguruan tinggi, tapi Gina sedang menikmati masa kehamilannya. Saat itu pula banyak teman Gina yang menggosipkan bahwa ia hamil di luar nikah. Suatu ketika, Gina sempat bertemu dengan Risa setelah menikah. Dia seperti terlihat sangat senang melihat kondisi Gina. Dia juga bercerita telah diterima di Fakultas Ekonomi. Rasa iri pasti terbesit dalam pikiran Gina. Tapi apa daya, dia tidak bisa melanjutkan perkuliahan. Setelah menikah, Akbar belum juga dapat pekerjaan. Mereka tinggal di rumah Akbar bersama ibu Akbar. Mertua Gina pun selalu baik, mungkin karena tidak punya anak perempuan, jadi mertuanya mengurus dengan baik Gina saat hamil. Mertua Gina memiliki toko grosir kelontong yang cukup besar di kawasan mereka tinggal, sehingga ia sabar untuk menghidupi Akbar dan Gina selama Akbar masih belum mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, tibalah Gina untuk melahirkan. Ia melahirkan anak laki-laki yang sehat dan sempurna. Anak mereka dinamai Andriansah. Akbar merasa sangat bahagia memiliki anak laki-laki. Walaupun Akbar belum bisa menafkahi anak dan istrinya, dia bisa mengurus anaknya dengan sangat baik. Dia sangat telaten sekali dan baik terhadap Gina. Tapi entah kenapa setelah melahirkan, Gina justru menjadi benci kepada Akbar. Padahal sebelumnya Gina sangat cinta kepada Akbar. Walaupun Akbar tidak melakukan kesalahan di matanya, tetapi ia tetap salah. Apalagi ketika dia belum dapat pekerjaan juga, Gina selalu mengomel setiap hari pada Akbar. Selama beberapa waktu Akbar sempat bekerja di sales, tapi karena memang dia tidak tekun, dia malah keluar kerja. Gina ingin sekali kerja untuk bisa menyambung hidup bersama anaknya. Hingga akhirnya ia mencoba melamar di beberapa perusahaan. Gina diterima jadi kasir supermarket. Meski sempat merasa malu kerja seperti itu, tapi mau tidak mau ia harus bekerja. Beberapa kali Gina bertemu dengan teman-teman SMA-nya. Perasaan malu sangat terasa, karena kebanyakan dari temannya sudah berkuliah atau memiliki pekerjaan yang menyenangkan. Saat itu, Gina hanya bisa menyalahkan Akbar karena setelah membuat hidupnya menjadi terpuruk. Setelah menikah, orang tua Gina jadi kurang peduli terhadapnya. Ia seperti dianaktirikan oleh mereka. Ibu dan ayah Gina lebih mementingkan adiknya daripada kehidupan Gina sekarang. Karena sering bertengkar dengan Akbar, Gina meminta cerai. Akbar tidak mau cerai dengan Gina. Dia mempersulit proses cerainya. Saat anak usia mereka 2 tahun, setelah proses cerai lama dan panjang, akhirnya mereka berpisah secara sah. Hak asuh jatuh ke tangan Gina. Saat itu Gina benar-benar tak menyangka jika guna-guna yang dipakai Akbar benar-benar membuat hidupnya berantakan. Gina mencoba menata hidup yang baru hingga berkeinginan untuk kuliah. Walaupun sedikit terlambat, tapi mungkin Gina masih bisa mencapai cita-citanya. Ia mencoba menghubungi Risa hingga kembali intens berkomunikasi. Saat bertemu dengan Risa, ia mengutarakan ke Risa jika ingin melanjutkan kuliah. Dan Risa juga mendukung untuk kuliah saja, tapi mungkin kuliah di universitas swasta. Gina lebih sering main ke rumah Risa lagi. Walaupun
rumah Risa dan Akbar berdekatan, hal itu tidak menyurutkan niat baiknya untuk bisa curhat dengan Risa lagi. Hubungan Gina dan Akbar kadang baik, kadang tidak baik. Suatu hari, Gina numpang sholat di kamar Risa. Tapi kata Risa tidak boleh sholat di kamarnya. Ia menyuruh Gina untuk sholat di ruang tamu saja. Sudah di ruang tamu tapi mukonanya belum juga disiapkan oleh Risa. Mungkin saja dia lupa. Jadi, Gina berinisiatif untuk mengambil mukena ke kamar Risa dengan sendiri. Saat itu Gina tidak tahu Risa kemana, mungkin lagi ke lantai 2 rumahnya. Karena dari dulu Gina sudah terbiasa di rumah Risa dan Risa juga tidak masalah kalau harus ke kamarnya. Ia memutuskan untuk menerobos masuk ke kamar Risa. Saat membuka kamar Risa, mata Gina langsung berkeliling mencari mukena yang ia maksud. Tapi ia tidak menemukannya, lalu Gina inisiatif membuka lemari Risa karena biasanya Risa menyimpan mukena di lemari. Di lemari bagian bawah ia menemukan mukena yang ia maksud. Tapi ketika ia tarik mukenanya ada beberapa kertas yang jatuh. Gina sebenarnya tidak kepo dengan kertas tersebut, bahkan hendak memasukkan kembali. Tapi ketika diambil kertasnya, mata Gina menangkap ada tulisan namanya di situ. Betapa kagetnya bahwa di dalam lipatan kertas ada foto Gina dan Akbar yang diprint di kertas. Dan di situ ada tulisan nama lengkap Gina dan nama lengkap Akbar, tempat tanggal lahirnya juga, dan Akbar juga nama lengkap orang tua mereka. Setelah itu ada juga tulisan isim yang panjang di dalam dan tulisan tinta merah. Seketika wajah Gina auto berkerut dan bilang, "Apaan ini?" Perasaan Gina. Pikiran Gina masih menerka-nerka apa yang dilihatnya. Tapi ternyata Risa sudah ada di depan Gina dan merebut kertas yang ia temukan. Risa kemudian merobek kertas itu, namun Gina refleks menghentikan. Akhirnya mereka jadi dorong-dorongan, dan karena tenaga Gina lebih kuat, Risa jatuh didorong olehnya. Ia berhasil merebut kertas yang tadi yang sudah mulai koyak dan menanyakan kembali baik-baik ke Risa. "Apa ini, Riz?" tanya Gina. "Bukan apa-apa," jawab Risa sambil melengos. Kelihatan sekali dari raut wajahnya jika Risa ini ketakutan karena kebohongannya, takut Gina tahu rahasianya. Tak yakin dengan jawaban Risa, Gina terus mendesak Risa untuk berkata jujur. Ketika Gina semakin emosi pada Risa, tiba-tiba orang tua Risa pulang dari kerja. Mereka melihat suasana yang tidak kondusif di antara Gina dan Risa. Gina langsung cerita kepada orang tua Risa kalau ia menemukan kertas aneh di lemari baju Risa. Tentu saja, orang tua Risa juga kaget dengan apa yang Gina temukan. Jadi saat itu, Risa tidak hanya didesak oleh Gina, tapi juga dengan orang tuanya. Ketika didesak itu, Risa malah menangis. Dia menangis histeris, menjerit-jerit sejadi-jadinya. Tapi ayah Risa tidak iba melihat Risa seperti itu. Ayahnya justru menampar pipi Risa dengan sangat keras. Seketika Risa diam. Tangis berhenti dan melotot ke arah Gina. Ternyata Risa ini memang punya kebiasaan seperti itu. Jika sudah diterdesak sesuatu, dia akan menangis histeris. Itu bukan tangisan sungguhan, tapi hanya tangisan bohongan, kata kedua orang tuanya. Gina pun sebisa mungkin mereda emosinya dan bertanya lagi kepada Risa. Orang tuanya juga bertanya lagi. Akhirnya Risa buka suara. "Aku iri sama kamu, Gina. Kamu selalu bisa ranking 1, kamu disukai banyak orang, kamu juga mau masuk kedokteran, sedangkan aku selalu aja nggak bisa ranking 1. Nggak bisa juga disukai oleh banyak orang. Orang tua aku juga nggak bisa biayai aku ke fakultas kedokteran," jelas Risa. "Terus apa yang kamu lakukan ini?" tanyaku. "Aku bikin kamu supaya suka sama Akbar dan jatuh cinta," kata Risa. "Jatuh cinta gimana?" tanyaku. "Ya,
Aku guna-guna supaya kalian bisa suka sama suka. Jawab Risa. Hah? Kamu yang lakuin ini ke aku? Aku iri. Aku kira ini perbuatan Akbar, kaget Gina. Aku sebenarnya benci sama kamu Gina, teriak Risa. Saat itu Gina tidak bisa menggambarkan perasaannya ketika mendengar kata benci dari Risa. Padahal selama ini Risa sahabat terdekatnya. Ia tak menyangka jika ternyata Risa itu sejahat itu. Dia sengaja membuat Gina dan Akbar tergila-gila satu sama lain agar Gina tidak fokus sekolah dan tak kuliah. Kata Risa sengaja dan menjodohkan Gina dan Akbar karena Akbar memang cowok yang tidak jelas. Risa bilang jika dia tidak tahu bahwa perbuatan itu sangat fatal bagi kehidupan Gina di masa depan. Dia juga mengatakan tak menyangka jika Gina akan hamil di luar nikah. Dia merencanakannya hanya ingin Gina dan Akbar pacaran dan nilai di sekolah turun, tidak kuliah. Tapi justru Akbar tidak tahu apa-apa, harus kena akibat dari ulah Risa. Perasaan Gina tentu sangat sakit hati. Hidup dan masa depan hancur dan keluarga pun tidak mempercayai Gina lagi. Gina terlanjur dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Hanya karena teman yang iri padanya, ia harus hamil di luar nikah dan tidak bisa lanjut pendidikan dan jadi janda di usia muda. Gina berpikir Risa lebih jahat dari setan, karena setaunya setan tidak pernah mengkhianati sesama teman. Sekarang sudah 17 tahun kejadian itu berlalu. Anak Gina Andriansah sudah SMA dan sampai sekarang Gina masih trauma dengan pertemanan, trauma dengan percintaan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.